2, 3, come on! Posko pengungsian, seperti apa keadaan mereka sekarang saat ini? Ya, kita dan saudara memang sebanyak 80 lebih warga diungsikan di posko pengungsian yang berada di kantor camat Bakti Raja yang tidak jauh dari lokasi banjir bandang ini. Dari anak-anak untuk mengantisipasi trauma yang terjadi akibat banjir bandang, memang dinas sosial ataupun kementerian sosial sudah datang untuk memberikan trauma ini, bukan hanya diberikan kepada anak. Trauma ini juga dilakukan kepada orang-orang tua yang dianggap trauma akibat bencana alam banjir bandang yang berada di Upaka Sebutan ini kita. Oke, kalau dari Dinsos sudah hadir untuk menangani anak-anak yang ada di sana, bagaimana dengan dokter yang ada di sana? Karena kabarnya di sana juga banyak warga yang terkena dengan ispa, Henry. Ya, benar sekali Gita. Data terakhir di hari ke-6 kemarin memang hampir 70% warga ataupun pengungsi sudah mulai mengeluh merasa sakit seperti ispa dan diare. Tim kesehatan dari puskesmas setempat memang sampai 24 jam untuk menyediakan obat-obatan ataupun pengecekan langsung bagi pasien-pasien yang ataupun bagi korban-korban yang merasa sakit. Namun sampai saat ini memang di penyakit yang dialami oleh para pengungsi masih relatif ringan dan belum ada penanganan khusus. Dan kami sampaikan tadi kita kumpul sebenarnya pencarian memang mengalami kendala. Ada beberapa operator yang berat mengalami kenaikan listrik. Ada dua operator yang terkena listrik dan saat ini telah dibawa di rumah sakit terkena seperti itu. Henry Jalan melaporkan langsung dari Kabupaten Sumbawa. Terima kasih atas laporan ini. Kita informasi lainnya adalah posko tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi hingga kini masih terus dibuka meski operasi SAR resmi dihentikan. Pemda tetap membuka posko tanggap darurat untuk menampung laporan orang hilang saat terjadi erupsi Merapi hari Minggu pekan lalu. Posko berdiri hingga 3 hari ke depan atau pada hari Minggu. Selain di posko yang berlokasi di Desa Batu Palano, warga juga bisa melapor ke polsek-polsek terdekat. Hari Rabu kemarin, tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh korban pendaki di Gunung Merapi. Dari 75 pendaki yang berhasil dibawa turun, 23 diantaranya meninggal dunia dan 52 lainnya selamat. Kita harus bersama. Kemarin sepatutnya kita sudah tahu ada beberapa korban yang merasa hilang saudaranya kegiatan mereka saat Gunung Merapi. Basarnas sekaligus teman-teman Gunung Merapi ini ya sampai hari bulan kemarin kita selesai melaksanakan komposisi terkait 75 para pendaki Merapi. Alhamdulillah mereka sudah terevakuasi. Hingga Jumat pagi erupsi Gunung Merapi masih terus terjadi. Pemerintah Kabupaten Agam juga menetapkan masa tanggap darurat hingga tanggal 18 Desember. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan aktivitas Gunung Merapi yang dapat membahayakan warga di sekitar kaki gunung. Masyarakat juga diimbau tidak mendekati radius 3 km dari kawah Gunung Merapi. Sampai saat sekarang ini bencana alam Gunung Merapi masih berlanjut. Kita menetapkan tanggap darurat dengan tanggal 18 Desember 2020. Penetapan tanggap darurat tersebut kami dari
Wisata Curug Cikaso di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat jadi primadona wisatawan karena harus menggunakan perahu dan menelusuri sungai untuk dapat melihat keindahan air terjun dari dekat. Kami akan sajikan informasinya sesaat lagi. Gagal dari Jokowi itu lain, mati berjumpa dengan Fully. Fully dari Ambil Pasti Jatuh. Produksi Kolimex. Rasa ingin dulu kalau minum dingin, tetap sedikit sampai teh. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Saturday memberikan perlindungan ke 24 jam. Saya merekomendasikan Saturday untuk perawatan gigi. Badan lebih lesu, jangan sampai sakit. Kita harus kuat minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Kita kuat, lepas tahan lagi. Adem Sari. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposkin juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia, dari Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Wow, bilangin foto ya, Fresh Smash yang lagi viral. Fresh Smash 4-in-1. Tren baru, gabungin kalorinya unik, lonjak segarnya bisa mengerok, narok, sampai kecil, keren dan stylish. Fresh Smash ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Throw on, go. Pijak, go. Gak sentuh langsung, gak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Nyatanya, suara tetesan air yang akan jadi penyangga hidupnya. Makanya soal cek lapis anti bocor, pilih Aku Bro. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Aku udah. Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bunga bulan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Rumah berantakan banget sih, kan ada yang rumah murah. Ya, hanya di rumah murah. Bisa belajar hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang kuliah dan hadiah total 12 miliar dari rumah murah. Ayo belajar sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Start Visual X, unleash the X me. Hey, era malu, te deshaces, malu te deshaces, deja tu estamina. Mati deshaces, enak sehatnya. Padu terjadi dan baik dengan kualitas padu terjadi bersemanfaat ekstra herbal. Anakku, lihatku, istriku, padu terjadi terbaik. Jaga kesehatan. Rasa giginya kalau minum dingin, tetap sedikit sampai teh. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Saturday memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Saturday untuk perawatan gigi. Mereka adalah perempuan-perempuan yang berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan.
siang saya Gita Maltese. Berawal dari kehilangan pekerjaan saat pandemi COVID-19, pasangan suami istri di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur sukses merintis usaha roti gembong. Usaha ini tak hanya memberikan pemasukan bagi keluarga, tetapi juga peluang pada pemuda sekitar untuk menjadi karyawan. Bangkit dari keterpurukan karena kehilangan pekerjaan, seorang warga di Sumeneb, Jawa Timur memilih untuk mencoba usaha roti gembong. Awalnya tentu saja, usaha roti gembong ini belum sebesar ini. Pasangan suami istri Fawaid dan Ramadhani mencoba menjualnya dan berjualan di rumahnya di Desa Serang Timur. Bermodal tutorial di internet, mereka akhirnya membuat outlet pertamanya pada tahun 2022 lalu. Meskipun tidak memiliki pengalaman sebagai koki pastry, mereka tetap ingin menekuni usaha roti tersebut. Awal berjualan, mereka hanya menawarkannya kepada teman-teman dan lingkungan sekitar. Pasang surut permintaan sempat terjadi, sebelum akhirnya memiliki pelanggan tetap. Roti gembong merupakan roti dengan 6 potongan yang biasanya diisi dengan beragam rasa selai sesuai keinginan. Istri itu kehilangan pekerjaan, makanya kemudian cari-cari apa yang bisa menopang keluarga, sekolah roti gembong itu cari-cari resepnya, akhirnya ketemu yang kita buka. Berkat kebikinannya, kini mereka sudah mampu membuka 2 outlet di kecamatan lain dan tidak hanya memberikan pendapatan bagi keluarga, namun mereka pun kini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda yang tidak memiliki pekerjaan dan berada di lingkungan sekitar. Khalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. PDAM Surya Sembada di Surabaya, Jawa Timur mewacanakan tandon air tua Wonogiri jadi destinasi wisata umum. Hal ini lantaran tandon tua itu telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda atau berusia lebih dari 100 tahun. PDAM Surya Sembada Surabaya menggelar open house rumah pompa tandon Wonogiri di Jalan Pati Surabaya, Jawa Timur. Acara ini juga menggelar pameran foto lawas PDAM dari masa ke masa. Selain itu, PDAM juga mewacanakan tandon air Wonogiri sebagai destinasi wisata spot foto. Assalamualaikum. Halo. Tandon dengan daya tampung 2000 kubik itu masih beroperasi. Bedanya, dulu hanya mengalirkan dengan memanfaatkan gravitasi, sekarang harus memakai pompa. Lihatin baik. Namun demikian, sebelum kita mengumumkan detail sejarah berdirinya tandon air Wonogiri masih dikaji oleh komunitas sejarah di Gandrik, Surabaya. Rencana ini menurutnya bagian dari revitalisasi bangunan sejarah dan modernisasi. Rumah-rumah kantor sebelahnya ya itu belum terbuka untuk umum. Cuma itu kita akan kerjasama sebagai salah satu destinasi wisata, spot foto dan sebagainya. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya juga kami mengenalkan ke teman-teman PDAM ya tanya internal bahwa kesuksesan hari ini itu hasil kerja keras ya hasil buat kerja keras generasi kita zaman dahulu. Ya sudah sih, jadi foto-fotonya itu foto-foto lama gitu. Jadi kita tahu ya namanya Waktu itu naik bengkel kamu di Jambi. Iya, di sebelah itu. Oh servis. Lalu kok bagasi ini lagi dibuka. Apa? Bagasi? Sama suaranya listrik ciklik. Coba orang belum buka. ditetapkan sebagai cagar budaya melalui keputusan wali kota Surabaya. Dari sejumlah foto masa lampau yang turut dipamerkan, bentuk bangunan masih mempertahankan aslinya. Apa Pak? Udah ngerti, mau tak tinggalin itu kan? Kan dia bijuannya jam 1 lah ya. Jam pertama dekan itu. Jadi memang tak tinggalin. Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Sukabumi, saudara. Curug Cikaso jadi salah satu lokasi wisata air terjun yang menjadi favorit para wisatawan yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wisata air terjun ini berbeda dengan yang lain karena akses untuk masuk ke air terjun ini harus menggunakan perahu yang akan menelusuri sungai dengan pemandangan yang indah.
Curug Cikaso menjadi salah satu destinasi wisata alam yang indah di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Curug Cikaso memiliki 3 air terjun yang dikelilingi dengan pepohonan yang indah dengan udara yang sejuk di sekitarnya. Selain itu, curug ini pun bisa digunakan untuk berenang oleh wisatawan. Tak hanya indah, untuk menikmati curug ini, wisatawan harus menyusuri Sungai Cikaso dengan menggunakan perahu. Di dermaga ini telah berjejer beberapa perahu yang memang sudah disiapkan. Wisatawan kemudian diajak untuk menikmati pemandangan alam yang indah sepanjang sungai. Untuk tiket masuk kawasan, wisatawan hanya perlu membayar Rp5.000 untuk menerbang. Dan kemudian menyewa perahu seharga Rp60.000 per perahu. Semua orang untuk menuju air terjun. Untuk mah ini ya. Jika sedang menikmati keindahan Sungai Cikaso, tibalah di air terjun. Air terjun Cikaso memiliki ketinggian sekitar 30 meter dengan lebar 100 meter dengan 3 titik sumber air terjun yang jatuh ke alam seperti kolam. Air terjun ini sangat jernih, terlihat memiliki warna hijau kebiruan luar. Suasana udara segar dan pepohonan rindang pun melengkapi ketenangan dan kesejukan alam di kawasan ini. Ada 2 cara untuk bisa sampai ke titik air terjun tersebut tanpa menyewa perahu. Dari pintu utama, pengunjung bisa trekking atau berjalan kaki menembus hutan. Namun jalannya lumayan terjal untuk menuju lokasi air terjun. Karena itu, kebanyakan pengunjung memilih untuk naik perahu menuju air terjun untuk mendapatkan suasana dan sensasi yang berbeda. Ihsan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Di Tiongkok terdapat pengacara yang menyediakan layanan hukum bagi teman tuli. Kakinya nggak seimbang ya, Bisa Om, ya. memberikan keadilan kepada Yang kelompok sakit itu yang disabilitas. gigi. Kami akan sajikan Bebannya informasinya kan. usai jeda. Tempo Scan Group bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integritas bisnis ekosistem dengan kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan dan klien. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Rasa giginya untuk meminum ini sedikit sensitif. Jika dibiarkan lebih lama pada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi di rumah. Nyatanya, suara tetesan air yang akan jadi keuntungan tertidur yang banyak. Makanya soal cek lapis anti bocor, pilih Aqua Pro. Aqua Pro. Alergi. Contoh nih. Aku bingungan, obatnya yang depannya Indel CPN. Disendiri tanpa resep dokter. Indel CPN, komposisi anti alerginya menggunakan alergi. Indel CPN. Luka, mau mandi kulit? Pakai ini nyeri sendi, butuh dipijit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herba berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok urut dan pipi. Akhirnya aku ya, aku butuh buat hiburan. Aku udah. Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah. Diskonnya sampai 60%.
Yuk kita liburan beragoda aja. Sangat sungkan Yang sekali ya. udah ada banyak pilihan harga murah dan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bunga Prion itu Nah, bareng ngembul. booking sekarang. Siapa sih saya? Udah masuk angin. Minum ada angin melibatkan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Biar angin. Biar angin. Produksi Comimax. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. OPH, minyak ikan pilihan dari laut dalam. OPH, suplemen omega 3 esensial dalam minyak kapsul lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu melihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Rasa ini kalau minum dingin, tetap sedikit sunsetnya. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi di rumah. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Comimax. Di Tiongkok terdapat pengacara yang sudah bertahun-tahun menyediakan layanan hukum bagi teman tuli yang menguasai bahasa isyarat untuk bisa memberikan keadilan kepada lebih banyak orang dari penyandang tunarungu di seluruh negeri. Pengacara bahasa isyarat pertama di Tiongkok, Kang Shuai, telah mendedikasikan waktu bertahun-tahun untuk menyediakan layanan hukum bagi penyandang tunarungu atau tunatuli di seluruh negeri dan menarik lebih banyak pengacara untuk menguasai bahasa isyarat agar memberikan keadilan kepada lebih banyak orang dari kelompok ini. Dari hampir 600.000 pengacara, Tang adalah satu-satunya pengacara bahasa isyarat berdedikasi yang bekerja di Tiongkok dengan klien tunarungu dari seluruh negeri datang ke kantornya di Shawnee, Tiongkok Barat Daya untuk meminta bantuannya. Terdapat hampir 30 juta orang dengan beberapa jenis gangguan pendengaran di Tiongkok. Namun hanya sedikit yang mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan tinggi dan ada pula yang buta huruf. Bahasa isyarat standar Tiongkok sangat berbeda dengan bahasa isyarat dialektis yang digunakan oleh sebagian besar penyandang tunarungu, sehingga menyulitkan banyak penyandang tunarungu untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas. Kisah Tang dengan bahasa isyarat dimulai pada masa kecilnya, ketika ia mempelajarinya untuk berkomunikasi dengan orang tuanya dan keduanya tunarungu. Upaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus penyandang tunarungu seringkali bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat dibandingkan upaya yang dilakukan pada klien biasa. Namun Tang berupaya menawarkan bantuan pada mereka yang membutuhkan sejak tahun 2018. Dan timnya telah menangani lebih dari 160.000 penyandang tunarungu secara total. 这段时间以后，会有更多的手语法官、手语检察官、手语律师、手语公证员等等等等。 Untuk membina lebih banyak pengajar bahasa isyarat dan memperluas layanan mereka, Tang merekrut lebih dari 30 orang tunarungu untuk belajar hukum di firmanya tahun 2017. Dan rekannya, Tang Ting, termasuk di antara mereka. Ujian yudisial adalah salah satu kualifikasi profesional yang paling sulit di Tiongkok. Tetapi Tan lulus ujian yang menantang tersebut pada tahun 2020 dan menjadi orang tunarungu pertama dan satu-satunya yang lulus di Tiongkok. Ya, Pak Ustaz, berangkat dulu. Ya, Pak, Pak. Nah, Dengan panggilan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. untuk berkomunikasi yang baik melalui bahasa isyarat dan media visual.
seksual lainnya, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum. Menanggapi kurangnya personil layanan hukum khusus untuk populasi tunarungu, Universitas Ilmu Politik dan Hukum Southwest di Chongqing menjadi yang pertama di negara tersebut yang membentuk kelas eksperimen bakat pelayanan hukum publik yang berprestasi dengan tujuan untuk melatih kumpulan talenta baru yang mahir dalam bidang hukum dan bahasa isyarat pada Januari 2021. Tan telah terlibat dalam program pengajaran dan meskipun ada beberapa pergerakan awalnya, pengajaran tersebut kini senang dengan kemajuan yang dicapai oleh kelasnya. Kini siswa tahun ketiga sudah sangat fasih dalam bahasa isyarat dan dapat berkomunikasi secara efektif dengan penyandang tunarungu. Universitas juga telah mendirikan stasiun hukum publik yang disebut Sound of Law dan memberikan konsultasi hukum kepada komunitas tunarungu dan kelompok rentan lainnya. Dengan bahasa isyarat sebagai jembatannya, tim hukum khusus yang didirikan oleh TAM ini siap membela lebih banyak orang dengan gangguan pendengaran yang menderita ketidakahlian. Polisi meringkus pelaku pencurian ponsel yang aksinya sempat rekam CCTV. Pelaku adalah anak di bawah umur yang juga residivis kasus serupa. Tetaplah bersama kami. Datang kali seumur hidup lain, mati berdua dengan Fluider. Fluider, mati pasti jatuh. Produksi Kolimex. Rasa giginya untuk meminum dingin, kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi Nilo. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Kolimex. Nyatanya, suara tetesan air tidak akan jadi penyandang tidur yang punya. Makanya soal cek lapis anti bocor, pilih yang Aquaproof. Aquaproof dan Aquaproof Pro. Datang kali seumur hidup lain, mati berdua dengan Fluider. Fluider, mati pasti jatuh. Produksi Kolimex. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Aku udah. Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bunga ramburan, itu mulainya Agoda. Hubungi sekarang. Rumah berantakan banget sih, kan ada yang rumah murah. Ya, hanya di Demo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Demo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Wow, bilangin soal tahunya Freshers Smash lagi viral. Freshers Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik
gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Throw on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Ada kembali di Sapa Siang, saya Gita Mardes. Polisi meringkus pelaku pencurian ponsel yang aksinya sempat rekam CCTV. Pelaku adalah anak di bawah umur yang juga residivis kasus serupa. Sempat viral rekaman aksi pencurian ponsel yang tertinggal di dashboard motor salah seorang pelanggan toko di Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu beberapa waktu lalu. Korban yang hendak mengambil uang di ATM lupa akan ponselnya yang tertinggal. Melihat kondisi itu, pelaku tanpa rasa takut langsung mengambil ponsel dan pergi dari lokasi. Bermodal rekaman CCTV, polisi dengan cepat meringkus pelaku yang masih di bawah umur. Dari pemeriksaan polisi diketahui pelaku merupakan residivis yang belum lama bebas atas kasus pencurian. Atas ulahnya itu, pelaku kembali terancam hukuman pidana penjara 4 tahun. Jadi pencurian handphone ini kan kejadian itu tanggal 5 ya, hari Selasa siang hari. Jadi kebetulan ibu ini kan sedang mengambil ATM jalan biar Sukarman. Jadi kebetulan juga terekam CCTV. Jadi CCTV ini seperti viral ya, kita melakukan ibaratnya cepat seperti Reskrim Polres Semarang. Kita langsung mengidentifikasi tersangka melalui CCTV. Kita dapat, kita kejar dan monitor bahwa tersangka yang satu itu berada di dalam mall. Kebakaran melanda sebuah gudang logistik milik e-commerce yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Banyaknya material di lokasi kejadian yang mudah terbakar jadi salah satu kendala bagi tim damkar dalam melakukan proses pemadaman. Total ada 10 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Butuh waktu sekitar 8 jam bagi tim damkar untuk bisa mengendalikan api di lokasi. Usaha pemadaman tak mampu menyelamatkan barang yang tersimpan di dalam gudang. Sejumlah karyawan dengan dibantu tugas hanya bisa mengamankan barang-barang yang tersisa, khususnya yang berada di luar. Pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Saya Gita Martesri pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dapatkan beragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menghadirkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk video calling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv dan TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Aktif yang dibuat. Menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, saya Gita Martesri. Dalam Natal dan Tahun Baru 2024, Satgas Pangan Polri didampingi Disperindak Jawa Tengah melakukan
melakukan sidak di sejumlah pasar untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok. Satgas Pangan mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar Perongan dan pasar Bulu Semarang. Dari pantauan di lapangan, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan seperti gula pasir yang mencapai harga Rp17.000, beras dihargai Rp14.000 per kilogram, cabai rawit merah atau cabai setan mencapai harga Rp100.000 per kilogram. Saya Gita Marta Sri pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Wah, gokil. Panas gini kayak rumah keren. Orang minumnya jas cincau. Akhirnya bikin seru baru. Just do Rasa Cincau. Tidak keraguan lagi langsung larut. Manis rasa cincaunya lembut di tenggorokan. Seger, akhirnya gokil. Rasain harum cincaunya. Just do Rasa Cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Mixfood. dapatkan beragam informasi dalam portal video. Mari kita sambut pesta demokrasi dengan sukacita. Satu suara untuk Indonesia 5 tahun mendatang. Hari ini bersama Polri kita ciptakan pemilu yang tertib, aman, damai dan bermartabat untuk Indonesia. Hormati pilihan kawan. Lapang dada atas kemenangan lawan. Calon birokrat atau perangkat tertentu ada akademi militer, calon tentara, kemudian akademi anak tentara yang di atas juga termasuk akademi kepolisian Republik Indonesia dulu pada saat itu masih akri atau apa. Dan saat itu karena namanya pendidikan dan pelatihan belum terpikir bahwa ini calon pendidikan tentara, tamtama atau perwira. Tapi yang jelas ini adalah pendidikan polisi.
kapannya? semua ke Jakarta. Nanti aja diskusi. Akademi Polisi di Jakarta Panjang ya. Ya udah nanti diskusi. Terima kasih ya. Iya, Waalaikumsalam. ketika terjadi pertikaian dengan Belanda hingga akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan tahun 1949, ternyata pendidikan di Yogyakarta mulai ditutup dan semua akhirnya dipusatkan di Sukabumi. Nah, namun pada saat itu berarti ada dua sistem pendidikan di Sukabumi sebagai sekolah polisi negara, baik untuk perwira dan juga untuk kelas bawah. Adalah lagi satu lagi adalah PT IKA yang memang berdiri sendiri untuk pendidikan profesionalnya. Nah, di Sukabumi sendiri kemudian berubah kembali menjadi SHK karena terkait dengan perubahan organisasional antara awalnya dari di bawah kepolisian dari bawah dalam negeri ya, karena dalam negeri berubah menjadi berdiri sendiri. Jadi sebagai pimpinannya adalah Menpangan, jadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Damai 2024 sudah dimulai. Sebuah ajang pesta demokrasi terbesar di Indonesia melalui operasi Mata Berata. Pelaksanaan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab di Ikatan Sinergitas dan Solidaritas antara seluruh personil pengamanan. Polri presisi berkomitmen mengamankan berbagai perjalanan aman dan damai, menjaga netralitas, Ya, duduk. masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan berlima pemimpin baru Indonesia Maju 2024 dengan tetap menjaga netralitas. Mari kita bersinergi untuk terciptanya pemilu yang damai, aman, sejuk, dan bermartabat. Salam presisi. Untuk Akademi Angkatan Kepolisian sebetulnya pendirian awalnya di Sukabumi karena berdasarkan surat resminya bulan Mei tahun 1965 diputuskan untuk mendirikan Akademi Angkatan Kepolisian di Sukabumi. Nah, kemudian peresmian sendiri dilakukan oleh Menpangan Sairu, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian, itu pada tanggal 1 Oktober 1965 di Sukabumi. Jadi inilah salah satu cikal bakal lahirnya Akademi Kepolisian yang ada di Indonesia. Nah, meskipun begitu di Sukabumi itu hanya berlangsung 1 tahun aja, artinya sekitar bulan Desember 1966 Akademi Angkatan Kepolisian ini berubah menjadi Akabri Kepolisian. Nah, untuk prosesnya sendiri itu berlangsung di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa itu. Nah, kemudian berselang beberapa tahun, cukup lama, itu sekitar tahun 1980, Akabri Kepolisian itu membuat bangunan-bangunan baru di Semarang yang kemudian memang dimaksudkan untuk pemindahan dari Sukabumi ke Semarang. Nah, terjadilah pemindahan ketika bangunan itu telah siap. Nah, Sukabumi sendiri kemudian dijadikan sebagai pusat pelatihan para perwira atau kita sebut dengan Sekapa Polri. Nah, di Semarang Akabri Kepolisian itu berlangsung sekitar 5 tahun karena pada tahun 1985 kemudian dirubah kembali menjadi Akademi Kepolisian. Nah, jadi sebetulnya cikal bakal awal terjadinya Akademi Kepolisian itu dari Sukabumi, meskipun berubah nama menjadi Akabri Polisi dan dilanjutkan kembali sebagai Akademi Kepolisian di Semarang pada tahun 1985. Bahwa Sukabumi adalah tempat pusat pendidikannya polisi, mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Republik juga merupakan tempat pendidikan polisian yang namanya dikenal dengan SAK atau Sekolah Angkatan Kepolisian. Namun begitu dibentuknya Akademi Angkatan Kepolisian ini, diturunkanlah nama itu dan
Akademi Polisi di Mertoyudan diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu diangkatlah pembantu Komisaris Besar Polisi Subarkan sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia. Pada akhir September tahun 1946, akademi dipindahkan dari Magelang menuju ke Yogyakarta. Ketika kita berbicara tentang Soekarno dan Susilo Bambang Yudhoyono, kesembilan di era itu pasti ada polisi di sini, pasti ada tentara di sini, pasti ada akademisi di sini. Ini yang maksud saya adalah bahwa sejarah itu mix, kita tidak boleh terkotak di dalam satu pos tertentu, tapi kita berada di sebuah kawasan yang namanya taman. Sejalan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, maka Akademi Polisi turut dipindahkan ke Jakarta seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Yogyakarta ke Jakarta, dan namanya diubah menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian